Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah. Pada hari ini tidak terasa kita sudah masuk bulan Zulhijjah, yang kemungkinan bisa jadi Idul Adhanya ada perbedaan, karena starting tanggal 1 Zulhijjahnya ada perbedaan. Namun kita kedepankan toleransi, kita depankan husnuzan, tasammuh, karena masing-masing memiliki kekuatan dalilnya masing-masing. Salawat beriringan salam tak lupa kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa berdoa semoga kita kelak termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulai kami mengucapkan turut berduka cita karena kemarin dapat informasi ya, mertua dari salah satu pengurus yayasan, Ustaz Ubedillah Badrun, atau ibu dari Ibu Hartini Nara, telah berpulang. Semoga kita doakan beliau husnul khotimah, yang ditinggalkan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Satu topik yang diambil tentang pelajaran penting dari Haji Wada, hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya yang pertama adalah, Nabi ini dalam sejarah berapa kali berangkat haji, Pak? Hah? Nabi berapa kali hajinya? Mayoritas ulama berpendapat Nabi itu hajinya 1 kali, ya, hanya pada haji wada saja. Jadi itu yang pertama dan terakhir. Namun beberapa sahabat tercatat beberapa kali haji. Di antaranya misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, Allahu alam ketika jahiliyahnya sudah berangkat haji atau belum. Namun tercatat dalam beberapa buku sirah, tahun 9 Hijriah Abu Bakar As-Siddiq itu pernah melakukan haji. Karena nanti tercatat di dalam Asbabun Nuzul surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 1 itu nanti berkaitan erat dengan perintah Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nanti kita akan bahas di sini. Maka dari sini para ulama memang menggambarkan bahwa wajib haji itu adalah 1 kali, ya, bagi yang mampu, maka wajibnya adalah 1 kali. Adapun yang lainnya itu merupakan sunnah, itu merupakan sunnah. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari tahun ke-9 Hijriah dulu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan untuk memimpin haji pada tahun ke-9 Hijriyah. Ini menurut banyak sekali ahli sirah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan berangkat, ternyata turun surat At-Taubah ayat yang pertama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah tidak dimulai dengan bismillah, karena isinya diawali dengan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi At-Taubah ini ayat pertama isinya tentang pemutusan perjanjian. Di antara catatan para ulama, para mufassir, di antaranya adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah, yang tadinya ada larangan karena ada gencatan senjata, dan sebetulnya sudah terputus. Dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika orang-orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjian itu sendiri, karena terjadi pembunuhan terhadap salah satu kabilah yang merupakan mitranya kaum muslimin. Padahal dalam perjanjian itu terjadi gencatan senjata. Jadi diawali dari pelanggaran perjanjian Hudaybiyah itu sendiri dari orang-orang musyrikin, dan Allah tegaskan lalu pemutusan hubungan itu. Kemudian nanti dalam asbabun nuzulnya, dalam riwayatnya, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq. Itu tercatat dalam beberapa buku sirah. Saking urgennya ayat ini, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ayat ini mengindikasikan tentang pembersihan kota Mekah dari segala kemusyrikan. Kita tahu nanti dari sirah Nabawiyah bahwa ketika terjadi Fatu Mekah itu berhala-berhala, ya dulu di dekat Mekah itu, dekat Ka'bah ya Pak, itu banyak sekali berhala. Ada berapa? Ada berapa berhala? Beberapa ahli sirah menyatakan ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Itu nanti dihancurkan. Kemudian dengan turunnya ayat ini juga para ulama menyatakan bahwa seakan-akan ayat ini mengindikasikan pembersihan Mekah dari kemusyrikan dan tradisi jahiliyah. Nanti kita akan bedah bagaimana tradisi jahiliyah waktu tawaf. Jadi saya ingin sampaikan, tawaf itu sudah dikenal oleh penduduk Mekah jauh sebelum Islam datang. Karena Ka'bah sendiri sudah ada atau belum, Pak? Sebelum Islam datang? Sudah ada, Ka'bah sudah ada. Ya. Jadi tawaf itu salah satu ibadah yang paling tua. Jauh sebelum Islam datang sudah ada perintah untuk melakukan tawaf, ya, di Ka'bah, karena itu adalah syariat yang dibawa dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Atau ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Ya, intinya kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali tadi yang saya sampaikan untuk menyusul dan menyampaikan isi awal dari surat At-Taubah. Maka sejak tahun ke-9 Hijriah, Nabi melarang orang-orang musyrik melaksanakan haji. Ya, artinya sebelumnya orang-orang musyrikin pun, kaum musyrikin melaksanakan ritual ibadah haji. Ya, jadi ini menjawab kalau kita kemudian ada kebingungan, kok waktu sebelum Nabi berangkat ke Madinah sudah ada orang-orang Madinah yang berangkat haji, karena sejatinya haji ini siapapun dulu, semua agama yang tarikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah haji. Jadi bisa jadi tuh Pak, Abu Lahab itu haji Pak, Abu Jahal tuh haji juga tuh, ya. Atau orang-orang pada masa itu yang semua ajarannya, tarikannya kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka melaksanakan ibadah haji. Maka per tahun 9 Hijriah orang-orang musyrik dilarang haji dan juga dilarang melaksanakan tawaf dengan telanjang. Mohon maaf. Jadi memang ada dalilnya bahwa banyak orang dulu melaksanakan tawaf itu dengan telanjang. Ya, ada kesalahan dalam ibadah. Ya, terjadi penyimpangan di dalam ibadah. Maka itu dilarang. Jadi saya ambil sampel ya yang tercatat dalam kitab-kitab fikih
maupun kitab-kitab sirah ada beberapa praktik haji jahiliyah yang ini hendaknya kita hindari pada saat ini karena ini sudah dihilangkan praktik ini. Yang pertama, bulan haji itu dulu berubah-ubah. Nanti kita lihat ada dalilnya, Pak. Ya. Bukan di Zulhijjah tapi bisa berubah-ubah bulan-bulan haji, walaupun secara keumuman nanti menjelang Nabi diangkat jadi Nabi rata-rata sudah ajak di bulan Zulhijjah. Namun tempat wukufnya itu berbeda, bukan di Arafah. Sebagian ulama seperti Profesor Abdul Karim Az-Zaid menyatakan tempat wukufnya dulu di Muzdalifah, bukan di Arafah. Kemudian melakukan aktivitas bersiul dan bertepuk tangan di sekitar tawaf. Kemarin saya baru ngeliat tuh ada yang bikin konten perilaku menyimpang jemaah haji dan umroh. Salah satunya apa, Pak? Itu joget-joget bikin konten TikTok di depan Ka'bah. Ini terjadi, Pak. Ini tradisi jahiliyah. Harusnya nggak terjadi, sedih gitu. Bahkan ada lagi yang rekam, ini jemaah orang Indonesia lagi, Pak, jemaah Indonesia. Di depan multazam orang yang lain pada doa gitu ya. Karena itu adalah tempat mustajab di muka bumi ini yang orang berbondong-bondong ingin bisa pergi ke multazam. Di depan multazam ngapain, Pak? Main games. Pakai handphone. Main game online, Pak. Ya Allah, sedih banget, Pak. Dan itu jemaah haji Indonesia lagi. Ya, itu sedih banget kita. Orang pengen ke sana, dia sempet-sempetnya main games di depan multazam, ada yang rekam lagi. Ada yang rekam, ya Allah. Jadi kalau dulu kita dengar berita ada yang main games waktu rapat DPR kalau nggak salah ya, paripurna atau apa tuh ya, ada yang main games. Lah ini di depan multazam ada yang main games. Nah dulu mereka bersiul dan bertepuk tangan ketika melakukan ibadah haji, ketika melakukan tawaf khususnya. Kemudian mereka berkurban, tapi bukan untuk Allah. Berkurban untuk Hubal, berkurban untuk Latta, berkurban untuk Uzza, berkurban untuk berhala. Ini juga tradisi jahiliyah yang tidak boleh. Tawaf dengan bertelanjang tadi kita sudah bahas. Arah tawafnya terbalik, karena kita berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini kebalikan. Jadi pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang nanti kemudian oleh syariat Islam diperbaiki. Karena Nabi tugasnya menyempurnakan akhlak, memperbaiki hal-hal yang salah. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 37 misalnya. Ya. At-Taubah ayat 37 kasus terhadap pemindahan arba'atun hurum, 4 bulan haram. Masih ingat gak, Pak? Kemarin kita udah bahas tuh bulan lalu. 4 bulan haram apa aja, Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah dulu mereka bulan hurum itu bisa suka-suka aja tuh. Allah berfirman At-Taubah 37, Innama nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Jadi nggak boleh. Bulan hurum ya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya haji ya di bulan Zulhijjah. Yang namanya haji ya pergi ke Baitullah. Ada nggak hari ini? Saya habis ngeliat video kemarin itu. Masih ada ternyata orang di Indonesia yang menyatakan haji itu naik ke sebuah gunung tertentu di Sulawesi. Ada orang Sulawesi nggak di sini? Nanti bisa di-sharing. Gunung apa gitu saya kemarin lihat tuh. Ada videonya tuh, ada yang merekam. Ya. Atau ada yang berkeyakinan nih haji ke Cianjur gitu bisa. Nggak bisa. Haji ke Baitullah. Itu ibadah yang tidak tergantikan. Ya, maka ini juga kita bisa counter orang-orang yang berpikir ngapain sih jemaah haji pergi ke Mekah, mendingan uangnya buat membangun negara misalnya. Ya ngapain ngatur-ngatur? Kan gitu. Ngapain ngatur-ngatur? Haji tetap ibadah yang sudah ajak, sudah pakemnya,
syariat sudah menentukan yang demikian. Maka bulan yang nggak bisa diubah, tempatnya tidak bisa lagi diubah. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Ka'bah tidak lain hanya sekedar siulan dan tepukan. Jadi mereka melakukan ritual di sekitar Ka'bah dengan siulan dan tepukan. Di dalam syariat, penghormatan terhadap Ka'bah adalah dengan tawaf. Kalau kita penghormatan terhadap masjid dengan salat tahiyatul masjid. Sedangkan di Ka'bah, kalau kita ke Masjidil Haram, menghormati Masjidil Haram dengan melakukan apa? Tawaf. Ya, walaupun belakangan karena regulasi yang bisa tawaf di dekat Ka'bah hanya yang menggunakan baju ihram. Ya, yang menggunakan ihram maka boleh boleh tawaf di sekitar Ka'bah. Kalau kita yang pakai gamis, pakai baju biasa misalnya, tawafnya di lantai atas. Jadi putarannya agak lebih banyak. Ya, agak lebih banyak karena regulasi sekarang seperti itu. Kalau dulu masih bisa tuh ya, tidak menggunakan baju ihram, sekedar untuk tawaf ya 7 putaran, tidak menggunakan baju ihram tuh bisa di sekitar Ka'bah. Kalau sekarang maka harus naik ke atasnya, nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya juga sama gitu ya. Nah, dulu mereka melakukan itu, siulan dan juga tepukan. Surat Al-Anfal ayat 35. Dan tradisi ini nanti dihilangkan. Ya, ini pernah terjadi di masa jahiliyah. Nah, perjalanan haji ini bukan perjalanan yang ringan sejatinya, karena dulu tantangan di masa Rasulullah SAW. Jadi tahun ke-6 Hijriah turun ayat perintah haji. Namun umroh yang pertama gagal, kita ketahui. Karena apa? Tertahan dengan perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Kita sudah bahas ya, nanti bisa dicari rekamannya ya. Ada di YouTube-nya Darul Razak kayaknya waktu itu kita sudah membahas mengenai Hudaybiyah, jadi kita tidak akan mengulas lagi. Baru kemudian terjadi di tahun berikutnya umroh qadha. Ya, kurang lebih 3 hari. Kemudian tahun ke-8 Hijriah Fatu Mekah, Nabi juga melaksanakan umrah di saat Fatu Mekah. Tahun ke-9 Hijriah terjadi haji, tapi Nabi tidak berangkat haji. Yang memimpin haji pada tahun ke-9 Hijriah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini yang masyhur tercatat di kalangan para ulama. Jadi tahun ke-9 terjadi haji, cuman Nabi tidak memimpinnya. Nabi tidak mengikuti hajinya, didelegasikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Makanya para ulama bilang di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq selain yang kita ketahui, misalnya mendampingi Nabi hijrah gitu ya, mengimami sholat ketika Nabi sakit, ada juga ini. Ya, Nabi pernah meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an untuk pemimpin jemaah haji, Amirul Hajj. Pada waktu itu tahun 9 Hijriah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Maka keutamaan Abu Bakar luar biasa. Aneh kalau ada hari ini orang yang membenci Abu Bakar. Ada nggak Pak? Yang benci Abu Bakar hari ini Pak? Ada nggak? Ada. Dan kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya tidak mungkin mengajarkan membenci sahabat Nabi. Ima dia Abu Bakar, ima dia Muawiyah bin Abu Sufyan. Nggak boleh Pak. Ya, makanya pemahaman tentang perang Siffin menurut saya itu banyak yang harus dikoreksi. Karena salah satu penyebab banyaknya kebencian kepada Muawiyah bin Abu Sufyan salah paham ketika belajar sejarah perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu nanti harus diluruskan. Karena saya banyak baca referensi yang ternyata itu menyimpang. Baru tahun ke-10 Hijriah terjadi haji wada. Makanya tadi kita sampaikan bahwa tercatat Nabi SAW itu memang haji hanya 1 kali. Allahu alam, mungkin diantara hikmahnya tadi supaya minimal kita ya paling enggak sekali, karena Nabi satu kali minimal banget. Ya,
Kalau memang ada kesempatan lainnya mangga, dan itu memang sunnah. Walaupun nanti ada ulama bilang kalau ada kesempatan dan kita ada rezekinya, yang utama menghajikan orang tua. Jika orang tua belum berangkat haji atau orang-orang yang terdekat. Tapi kalau kemudian kita sebagai panitia, ya sebagai pemimpin rombongan, kita pengelola KBIH, ya kan tidak ada masalah juga. Jadi tidak usah kita mengatur-ngatur orang gitu ya. Tapi memang yang wajib haji hanya satu kali. Nah, Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, tepatnya 5 hari sebelum habis bulan Zulqa'dah. Jadi sebelumnya Nabi sudah mengumumkan bahwa Nabi akan berangkat haji. Maka orang-orang yang pada saat itu mengetahui informasinya datang ke Madinah, mereka ingin haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpullah pada saat itu jemaah yang sangat besar, kurang lebih 100.000 orang. Inilah dalil kenapa para ulama menjadikan bahwa sahabat Nabi tahun ke-10 Hijriah kurang lebih 100.000 orang, karena seluruh jemaah yang berangkat haji bersama Nabi itu dikategorikan sebagai sahabat. Karena yang dimaksud sahabat apa definisinya, Pak? Hah? Muslim kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup sezaman dengan Nabi, kemudian Muslim berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun hidup di zaman Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tidak bisa dikategorikan sahabat karena bukan seorang Muslim. Begitu juga ini menghantam dalil sebagian orang hari ini yang menyatakan bisa bertemu Nabi dalam keadaan melek. Kan ada ya? Ada sebagian orang meyakini bahwa gurunya gitu ya, itu bisa melihat Nabi dalam keadaan melek, Pak. Pernah mungkin kita dengar cerita-cerita di masyarakat gitu ya. Dia ngelihat Nabi di mobil gitu ya, dia ngelihat Nabi di sini di tempat-tempat dalam keadaan melek. Lah kalau bisa ngelihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan melek, berarti beliau bisa dikategorikan sebagai sahabat. Mungkin nggak hari ini ada sahabat Nabi? Kan gitu. Maka mayoritas ulama menyatakan ya tidak bisa orang melihat Nabi dalam keadaan kitanya sadar gitu, Pak. Tapi kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi bisa terjadi. Ya karena ini banyak diriwayatkan para ulama. Namun juga kita tahu dalam sejarah para tabi'in pernah ada kasus juga orang mengaku bermimpi melihat Nabi, begitu dicek sama gurunya seperti apa fisiknya Nabi, ternyata tidak menunjukkan ciri-ciri fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpi, iya. Apakah wajah Nabi tidak bisa dipalsukan oleh setan? Iya. Tapi setan bisa ngaku-ngaku jadi Nabi. Makanya para pembelajar sirah itu biasanya juga merekomendasikan satu kitab tentang fisiknya Nabi, yang itu tertulis di dalam kitab tersebut. Judul kitabnya adalah Syama'il Muhammadiyah. Apa Pak judulnya, Pak? Syama'il Muhammadiyah. Nanti bisa dicari, Pak. Kitabnya kecil, nggak terlalu besar. Syama'il Muhammadiyah. Ya, itu diantara bahasanya adalah tentang ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya nanti mana tahu, kita nggak tahu ya, diantara kita barangkali suatu saat ada yang bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memvalidasi. Ya, karena di situ dijelaskan bagaimana ciri-ciri fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari, Pak, di toko buku terdekat di kota Anda ya. Apa kitabnya tadi, Pak? Syama'il Muhammad. Atau udah ada yang punya di sini, Pak? Belum ya, Pak? Nanti habis ini check out, Pak ya. Check out di toko online. Judulnya Syama'il Muhammadiyah. Nanti di situ dijelaskan salah satunya tentang ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini gambaran. Karena terjadi fenomena di masyarakat kita hari ini, ada orang-orang yang mengklaim, kalau saya tidak termasuk yang percaya. Ya, sederhananya begini. Kalau saja Nabi itu bisa diakses oleh orang hidup, bisa dikonsultasikan, maka waktu itu tidak akan terjadi perdebatan antara Abu Bakar
dengan Umar misalnya terkait dengan masalah waktu itu pembuatan mushaf. Kan pembuatan mushaf nanti baru terjadi di masa Utsman. Karena Abu Bakar waktu itu berat. Abu Bakar merasa Nabi tidak pernah mencontohkan untuk menyatukan Al-Quran. Kan nggak pernah. Makanya berat tuh. Atau terjadi perdebatan di antara para sahabat, orang-orang Ansor dan Muhajirin tentang siapa pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gampang aja. Kalau mereka kan paling dekat dengan Nabi, betul Pak? Tinggal dipanggil aja, kita konsul, kita ke kuburan Nabi, kita konsul, kita panggil Nabi, kita konsul, kan bisa. Tapi kan ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Maka jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berangkat 5 hari sebelum habis bulan Zulqa'dah. Nabi berangkat mengambil mikot dari Bir Ali atau kita kenal dengan Zulhulaifah. Ya, kalau dari Madinah maka mikot kita ketemunya di Zulhulaifah. Kalau dari Indonesia langsung direct ke Mekah, mikotnya ketemu di mana, Pak? Di atas, namanya apa? Yalamlam. Ya, kita ketemu nanti kita masih di pesawat. Kalau dari sini kita masih di pesawat. Makanya kalau beberapa pembimbing yang sudah expert merekomendasikan biasanya sudah pakai baju ihram dulu pas mau berangkat. Kenapa? Karena nanti kalau di pesawat, kalau orang nggak terbiasa itu ribet menggunakan baju ihram di atas pesawat. Dari pesawat. Jadi Nabi berangkat, kemudian masuk Masjidil Haram, lalu melakukan tawaf, kemudian sa'i, namun beliau tidak bertahallul. Sebagian ulama kayak Syekh Wahab Az-Zuhaili, kemudian Profesor Abdul Karim Az-Zaid menyatakan haji wada'nya Nabi itu dengan manasik qiran. Dengan manasik qiran. Sedangkan jemaah haji Indonesia rata-rata umumnya kita mengambil manasiknya adalah manasik tamattu. Nanti saya jelaskan beberapa perbedaannya. Tapi semuanya diperbolehkan, ya. Semuanya diperbolehkan. Manasik-manasik itulah yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Nabi pun melakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, sahabat yang tidak membawa hadyu maka diperintahkan oleh Nabi untuk tahallul. Untuk tahallul. Artinya ada jeda, mereka kemudian boleh menggunakan baju bukan ihram. Makanya tamattu kan istilahnya para ulama itu ada bersenang-senangnya. Maksudnya apa? Ada jeda. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah memasuki tarwiyah, baru kemudian pakai baju ihram lagi. Selesai itu ya mereka boleh melakukan hal yang dilarang ketika ihram. Boleh melamar, boleh menikah, boleh apa lagi, Pak? Boleh berjima dengan istri, boleh menggunakan wangi-wangian, kan gitu. Kalau berihram mereka tidak boleh melakukan yang demikian. Walaupun nanti ada berpendapat juga, ada ulama sebagian pendapat Nabi itu tamattu hajinya. Ya, tapi kalau beberapa ulama yang kita bahas ini menyatakan Nabi itu hajinya adalah haji qiran. Nabi hajinya haji qiran. Adapun Nabi bilang, kalau saya suatu saat nanti melakukan lagi, saya akan melakukan tersebut. Jadi tamattu itu wannabe gitu. Memang Nabi akan melakukannya kalau Nabi berkesempatan haji lagi. Tapi kan ternyata Nabi memang tidak ibadah haji lagi. Ini dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji saja. Nah ini, ya inilah dasarnya. Jadi mereka niatnya beda dan semuanya diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berihram untuk haji, bagi yang berihram untuk umrah ia boleh tahallul setelah itu. Siapa yang bertahallul untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, maka ia tidaklah tahallul kecuali di hari Nahr, yakni Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah ketika mereka menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Di sini sahih, muttafaqun alaih. Nah, ini kita jelaskan sedikit mengingatkan bagi yang belum berangkat atau menjadi ilmu mudah-mudahan bagi yang sudah berangkat. Tamattu, ihram dan umrah
ihram untuk umrah dari mikot pada bulan haji dengan niatan labbaik umratan, lalu tahallul kemudian berniat haji. Nah, ini rata-rata dilakukan oleh jemaah haji dari Indonesia. Kemudian qiran, berniat ihram untuk umrah dan haji sekaligus dari mikot. Dari mikotnya langsung. Karena tidak ada jeda, artinya tidak ada bersenang-senang, tidak ada melepas pakaian ihram selama menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, sampai tarwiyah. Ya, tidak boleh melepas ihram. Ada juga kemudian ifrad. Ifrad dilakukan dengan niat ihram untuk haji saja dari mikot. Niatnya adalah labbaik hajjan, karena haji itu sebetulnya hanya beberapa hari saja, tanggal 8 sampai tanggal 13. Berapa hari itu? 6 ya? 6 hari. Cuman ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sudah pernah umroh. Kalau yang belum pernah umroh tidak bisa. Sehingga beberapa ulama bilang memang kalau kesempatan haji itu memang masih jauh, ada kesempatan umroh, maka umroh dulu saja. Supaya apa? Nanti kalau ternyata ada kesempatan dan waktunya terbatas, bisa mengambil haji dengan haji ifrad. Misalnya apa? Berangkatnya dari Eropa. Berangkat dari Eropa kan nggak perlu ngantri seperti sekarang gitu ya. Adik saya kemarin berangkat dari Jerman. Ya, dari Jerman, dari Bonn ke Berlin ke Roma dulu, Pak. Dari Roma baru kemudian Jeddah, dan itu hanya beberapa hari saja. Kalau nggak salah nggak nyampe 10 hari gitu. Karena memungkinkan, ya. Jadi kalau ada kesempatan ya berangkat saja dulu umroh. Nanti hajinya kalau qadarullah bisa dari negara lain, bisa ngambil ifrad. Nah, ini butuh ilmu. Ya, kalau memang kita dirasa cukup berat ya, karena di Indonesia ini memang antriannya cukup panjang. Nah, para ulama menjelaskan urutan manasik yang lebih afdal itu ifrad, kemudian tamattu, kemudian qiran. Ini menurut beberapa mazhab, yakni Syafi'i, Imam Malik dan kebanyakan ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal yang paling afdal adalah tamattu, karena itulah yang termudah untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat yang lebih afdal adalah qiran. Nah, rata-rata jemaah haji Indonesia itu hajinya adalah haji tamattu. Sedangkan sekitar wilayah Jazirah Arab atau orang-orang Saudi yang sudah mukim di Saudi, orang di sekitar Saudi, di Jeddah, di Riyadh gitu ya, di Damam dan sekitarnya misalnya, ya mereka biasanya ngambil ifrad, hanya datang ketika tanggal 8 langsung masuk ke tarwiyah, nanti selesai tanggal 13 pulang. Jadi hanya beberapa hari saja. Kalau kita kan reguler nih bisa 40 harian, karena memang tadi banyak yang antrian, banyak segala macam, dan biasanya memang ditambah dengan ziarah pergi ke Madinah. Nah, tadi saya sampaikan ya, terdapat beberapa dalil yang berbeda. Qiran ini yang berpendapat adalah Syekh Wahbah Zuhaili, kemudian Profesor Abdul Karim Az-Zaid. Namun ada juga yang menyatakan hajinya Nabi adalah tamattu. Allahu a'lam bishawab. Tidak perlu kita perdebatkan. Tapi di sini ada argumentasinya, karena ada kitab yang menjadi sandaran atau rujukannya. Nah, saya mengingatkan kembali, ini pernah saya sampaikan waktu kalau nggak salah khotib Jumat atau kajian ya, bahwa sejatinya Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim yang bangun, Pak. Ka'bah itu sudah ada bangunan pertama, nanti kita bahas dalilnya. Bangunan pertama di muka bumi ini adalah Ka'bah. Adapun Nabi Ibrahim ngapain, Pak? Nabi Ibrahim ngapain? Meninggikan. Makanya dalilnya wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Ibrahim itu merenovasi, meninggikan. Karena kata para ulama, bangunan Ka'bah ini pernah hilang. Kapan? Ketika masa Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, maka bangunan Ka'bah itu hilang.
Tetapi pondasinya masih ada. Itulah yang kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jaraknya jauh. Dan Nabi Adam saja 10.000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim sekitar 1997 sebelum Masehi, jauh. Adapun Nabi Muhammad SAW 610 Masehi, sudah masuk abad ke-7. Apakah pernah terjadi renovasi Ka'bah? Masih ingat nggak Pak? Di zaman Nabi? Pernah terjadi nggak? Pernah. Waktu itu usia Nabi kurang lebih 35 tahun. Yang nanti orang hampir berantem gara-gara berebut mau naruh apa Pak? Hajar Aswad. Itu waktu itu Nabi belum menjadi seorang Nabi. Ya, Nabi belum menjadi seorang Nabi. Ini dalilnya. Al-Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah di Bakkah. Ya, di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi yang pertama dibangun adalah Ka'bah. Dan Hijr Ismail menurut mayoritas ulama termasuk bagian dari Ka'bah. Hijr Ismail. Makanya waktu kita tawaf nggak boleh kita nyelisip gitu masuk ke Hijr Ismail, nggak boleh. Itu merusak putaran tawaf. Ya, merusak putaran tawaf. Adapun makam Ibrahim, salat di makam Ibrahim nanti baru disyariatkan pada masanya Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzulnya adalah pertanyaannya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Umar, kenapa kita nggak sholat di situ di makam Ibrahim? Nah, makam Ibrahim sebagian masyarakat ada yang gini, itu kuburannya Nabi Ibrahim ya. Makam Ibrahim itu apa Pak? Artinya Pak? Hah? Makam Ibrahim itu apa? Tempat Nabi Ibrahim pernah diri dan doa. Makanya di situ ada bekas telapak kakinya. Bukan, makam itu bukan didefinisikan dengan kuburan. Adapun makbarah, kuburannya Nabi Ibrahim di mana Pak? Di mana kuburan Nabi Ibrahim? Kuburannya Nabi Ibrahim sendiri ada di Palestina. Di Palestina. Sekarang dijadikan masjid, namanya Masjid Ibrahimi. Masjid yang setengahnya masuk kaum muslimin, setengahnya masuk orang Yahudi. Jadi kalau kita pergi ke sana, kita bisa ngintip di sebelah itu orang Yahudi lagi ibadah. Jadi Palestina itu tidak hanya berisi Masjidil Aqsa, tapi ada masjid juga, masjid yang cukup tua di daerah namanya Al-Khalili, namanya Masjid Ibrahimi. Disitulah terdapat kuburannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Adapun makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim pernah melakukan doa, pernah berdoa di situ. Ya, pernah berdiri. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kenapa kita nggak sholat di situ. Allah kemudian menjawab. Bagaimana ayatnya Pak? Gimana? Ibrahim musalla wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan itu disyariatkan sekarang. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita selesai tawaf, maka disunahkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan itu berawal asbabun nuzulnya menurut para mufassir mayoritas berpendapat dari pertanyaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, kita bisa bayangkan ya. Sahabat Nabi nanya langsung dijawab oleh Al-Qur'an. Jadi salah satu asbabun nuzulnya itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi wa lam yuhajja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan." Nah, ini teguran buat kita, Pak, ya. Orang yang punya bekal, punya kemampuan finansial,
dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Maka kita yang berkecukupan harta, ya niatkan untuk berangkat. Yang belum berkecukupan gimana? Niatkan untuk berangkat juga. Gimana caranya? Buka tabungan haji. Yang paling ringan kan itu, Pak. Karena itu dulu pesan ibu saya itu dulu. Bukan dulu tabungan haji. Saya melakukan itu akhirnya. Karena apa? Kalau tabungan haji bisa masuk, nggak bisa keluar. Kecuali buat berangkat kan gitu. Kalau nabungnya di tabungan biasa, tantangannya besar. Kecuali yang bisa nabung ya, tantangannya besar. Kenapa? Kalau tabungan biasa bisa masuk, bisa keluar kan gitu. Kalau tabungan haji kita nggak bisa. Ketika kita daftar cuma dikasih kertas doang kan, sudah lunas, tadi akan ditransfer oleh bank kepada Kementerian Agama. Ya, mudah-mudahan kita bisa niatkan bagi yang belum berangkat. Kalau yang punya kelebihan harta, ya sudah, ambil ONH plus, ambil yang tercepat gitu ya. Bagaimana kalau orang tua belum berangkat? Yang utama mana? Memberangkatkan orang tua dulu atau kita berangkat dulu? Hah? Yang utama mana, Pak? Memberangkatkan dulu atau kita berangkat dulu? Kita dulu. Kita dulu yang berangkat. Ada kelebihan harta, maka berangkatkan orang tua. Kelebihan harta maka berangkatkan orang tua. Walaupun ada yang menyatakan beberapa pendapat, ya karena orang tua sudah sepuh, ya lebih utama memberangkatkan orang tua, karena itu bagian dari birrul walidain. Emang enggak? Silahkan. Ta'ajjalu ilal haji, yakni faridati, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Bersegeralah kamu mengerjakan haji yang fardu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Mumpung ada usia, mumpung ada fisik. Ini yang masih pada muda ya, buka aja dulu. Nanti isinya gimana terserah Allah lah. Ya. Sama, saya juga dulu kayak gitu tuh. Buka dulu aja. Tiba-tiba dapat project ini, dapat project itu, keisi tuh. Tahu-tahu daftar aja. Begitu selesai projectnya nggak ada lagi tuh. Jadi seakan-akan kayak Allah yang kasih gitu ya. Jadi waktu itu saya buka 2010, saya ingat banget tuh. 2010 tiba-tiba dapat project nulis buku di Kementerian Pendidikan Nasional waktu itu. Buku pendidikan 18 karakter. Awalnya tuh istri saya sebetulnya yang jadi tim penulisnya. Saya nganterin ke Depok pakai motor tuh, inget banget. Ternyata sama tim penulisnya kurang satu, ada orang yang mengundurkan diri. Saya ditanya, pernah nulis gak? Ya pernah lah, nulis skripsi dulu kan. Mau nggak nih ngebantuin nulis buku ini? Ya mau. Ternyata buku itu memang proyeknya pemerintah untuk banyak sekolah maupun dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah ketutup habis itu. Akhirnya bisa langsung full gitu, beli porsi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ya, kemarin ada yang kalau nggak salah mengantarkan jemaah haji buat berangkat karena ditinggal bis gitu ya, nggak naik bis, dia akhirnya naik Gojek gitu ya, berapa ratus ribu. Sekarang dapat hadiah umroh tuh. Ya, sekarang yang itu dapat hadiah umroh. Atau dulu kita pernah tahu ya, ada orang di Istiqlal tiba-tiba ditunjuk oleh salah satu pejabat dari Saudi, udah haji belum tahun ini berangkat. Atau sebelumnya ada Syekh Sudes ya di Lipia, nanya ke salah satu mahasiswa soal-soal gitu ya, kuis. Kalau nggak salah satunya itu nama ibunya Ali bin Abi Thalib gitu. Kemudian ada mahasiswa yang bisa jawab, berangkatin tuh Pak. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah bertekad, berazam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan itu yang saya rasakan waktu itu. Ketika pertama kali berangkat itu kos sasih ya Pak, ongkos dikasih. Kita ongkos dikasih. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hajju qabla alla tahujju, laksanakanlah ibadah haji sebelum kamu tidak bisa haji. Nah ini pertanyaan. Inna ummi nazarat an tuhajja walam tuhajj
hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummik daina akunti qadituhu uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Ibu saya pernah bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, namun belum sempat melaksanakan sampai beliau meninggal dunia. Apakah boleh saya mengerjakan haji untuk beliau? Jadi melaksanakan badal haji bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Nabi menjawab, ya, kerjakan haji untuk beliau. Tidakkah kamu tahu bahwa bila ibumu punya hutang, bukankah kamu akan melunasinya? Lunasilah hutang ibumu kepada Allah, karena hutang Allah harus lebih diutamakan. Hadis ini sahih. Namun ketika badal haji, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya menyatakan yang bisa membadalkan hanya yang sudah pernah haji. Jadi ini punten, kalau ibu bapak mau melaksanakan badal haji misalnya, pastikan yang memegang amanah badal haji itu adalah yang sudah melaksanakan haji, dan hanya untuk satu orang. Karena kasusnya Pak, ini banyak ini ilegalnya ya. Banyak pemainnya ini Pak. Jadi dia begitu ini nerima dari sekian banyak orang, satu orang ini nerima proyekan dari puluhan orang gitu. Nah, ini kan nggak logis, ya. Ini hati-hati Pak. Ini hati-hati ya, karena ini banyak juga pemainnya nih ya, banyak juga pemainnya. Perlu berjaga-jaga ya, perlu berjaga. Jadi cari usahakan yang memang amanah. Paling aman sih memang dengan mahasiswa yang mukim di sana, ya, mahasiswa yang mukim di sekitar Mekah, gitu. Hati-hati, apalagi kalau harganya terlalu murah, ya. Untuk hotelnya aja, untuk taksinya berapa gitu ya, untuk mereka akomodasi di sana paling nggak selama 6 hari itu berapa gitu ya. Ini perlu dikalkulasi. Hati-hati ya, hati-hati. Karena di Mekah ada keturunan Nabi, ada juga keturunan Abu Lahab. Ada juga keturunan Abu Jahal. Hati-hati Pak. Nah ini ya, ini mengingatkan kembali bagi yang sudah berangkat ataupun yang belum, mudah-mudahan bisa berangkat. Ya, 8 Zulhijjah mulai tarwiyah, masuk dari Mina, kemudian 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Dan wukuf ini adalah keutamaan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah, maka tidak bisa jemaah haji tanpa melakukan wukuf di Arafah. Sehingga di Arafah kita saksikan bahwa yang sakit pun gitu ya dibawa ke Arafah. Bukannya Islam ini zalim, bukan. Justru kalau mereka sadar pun, mereka ditanya, pasti mereka mau ke sana. Lah pemerintah Saudi juga kasihan. Udah jauh-jauh dari berbagai negara sampai di Saudi qadarullah sakit, dibiarkan, ya kasihan dia. Makanya dalam keadaan sakit pun dibawa untuk apa? Dapat pahala haji. Karena inilah tujuannya berangkat ke sana kan gitu. Nabung 1.000, 2.000 bertahun-tahun dalam rangka apa? Mendapatkan haji. Jadi bukan kemudian Islam tuh zalim banget ya. Orang sakit bukannya ditaruh di IGD ya, di ICU, malah dibawa ke Arafah misalnya, enggak. Karena itulah ritualnya haji ya di situ, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang lain mungkin bisa dengan membayar dam, tapi kalau wukuf nggak bisa Pak. Ya, harus wukuf di Arafah. Walaupun durasinya bisa berbeda. Bagi yang sangat darurat mungkin bisa hanya beberapa waktu saja, hanya sejenak gitu ya. Tapi kemudian langsung bisa melanjutkan yang lainnya. Kemudian ke Mina, tanggal 12 ke Mina lagi, sampai kemudian tanggal ke-13. Biasanya jemaah haji Indonesia itu langsung stay karena tamattu dari 11 sampai ke-13 hari-hari tasyrik itu berada di Mina, untuk kemudian nanti closing dengan melaksanakan lentar jumroh. Nah ini treknya kurang lebih dari Mekah menuju ke Mina, kemudian menuju ke Arafah tanggal 9.
di pagi harinya. Kemudian di sore harinya atau malam ya setelah maghrib menuju ke Muzdalifah. Tanggal 10 di Muzdalifah menuju ke Mina. Dari Mina menuju ke Mekah. Tanggal 10 Zulhijjah kemudian menuju kembali ke Mina untuk melaksanakan lontar jumrah di Jamarat. Berapa kilometer? Udah pernah jumlahin belum, Pak? Berapa kilo nih treknya? Ya. Ya, ini pelajaran karena memang banyaknya aktivitas fisik ya, mudah-mudahan yang belum berangkat fisiknya masih dalam keadaan kuat. Karena masalahnya orang Indonesia adalah negara paling mager, Pak. Kita dapat julukan negara paling mager dengan rata-rata langkah hanya sekitar 3 ribuan. 3 ribuan langkah. Salah satu negara paling mager. Nah, ini kita percepat saja. Ini beberapa wajib hajinya: ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamarat, kemudian melakukan tawaf wada. Kalau ada yang terlupa maka membayar dam. Larangan ihram ini kita sudah tidak perlu bahas lah ya. Tadi ini terkait dengan tawaf, ini sa'i dan berikutnya ya. Nah, terakhir yang menurut saya penting, pesan Nabi ketika haji wada. Sebetulnya banyak ya, panjang tapi tidak kita ulas semua. Intinya poin-poinnya adalah bahwa Nabi sudah berwasiat, sudah seakan-akan memberikan isyarat. Kata Nabi, aku tidak tahu kalau sudah tahun ini dalam keadaan seperti ini tidak lagi akan bertemu dengan kalian sekalian, ya. Karena memang ini tanda-tanda Nabi sudah akan meninggal dunia. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya darah kamu dan harta-hartamu sekalian adalah suci buatmu. Seperti hari ini dan bulan ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Allah. Pasti akan menghadap Allah pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Nabi mewasiatkan terkait dengan waktu dan terkait dengan harta. Ya, maka harta itu selalu ditanya dua. Nanti di padang mahsyar, di dalam kubur, di tempat-tempat yang akan kita ditanya, harta itu ditanya dua. Dari mana dan untuk apa? Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak tercampur harta kita dengan harta yang haram. Nabi kemudian menyatakan, melihat menengadah ke langit, sudah aku sampaikan. Ketahuilah bahwa semua riba sudah tidak berlaku. Jadi Nabi sejak tahun ke-10 Hijriah itu menyatakan tentang keharaman riba, ditekankan lagi di dalam haji wada. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbebas dari riba. Kalau hari ini ada yang masih ada transaksi riba, kita doa mudah-mudahan segera Allah tutup. Ya, alhamdulillah Pak, kalau nggak punya utang itu tuh enak banget tuh. Saya merasakan tuh tahun 2021, saya punya hutang 2018 ya, ngambil rumah itu KPR DKI Syariah, ingat banget saya itu sekitar 8 tahun. Cuman saya udah niat, ya Allah pengen banget nggak punya hutang tuh. 2021 alhamdulillah ditutup. Berapa tahun? 19, 20, 21, 3 tahun. Tadinya dari sekian tahun, itu ternyata enak banget Pak. Nikmat banget ya tidak memiliki hutang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita berazam jangan sampai punya hutang lagi, apalagi kemudian terkait dengan riba. Karena ada kaidah para ulama bilang riba itu sama dengan raib. Ya, riba sama dengan raib. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari memakan harta riba. Tapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain. Dan Allah telah menentukan bahwa tidak boleh ada lagi riba. Hari ini nafsu setan yang minta disembah di negeri ini sudah putus untuk selama-lamanya. Tapi kalau kamu turutkan dia walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, berarti merendahkan segala amal perbuatanmu. Intinya ada 11 poin ya kurang lebih saya rangkum. Yang pertama, larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa hak, ini nggak boleh. Kewajiban meninggalkan kebiasaan kaum jahiliyah, khususnya mengenai pembunuhan dan riba, karena jahiliyah itu tercatat di dalam sejarah sering membunuh anak perempuan. Yang ketiga, mewaspadai gangguan setan. Yang keempat, menjaga agama. Yang kelima, larangan mengharamkan yang dihalalkan dan sebaliknya.
Yang keenam, pesan khusus Nabi untuk memuliakan wanita. Jadi jauh sebelum ada gerakan feminisme, Nabi sudah mewasiatkan kepada para laki-laki untuk memuliakan para wanita, dan itu dipesankan Nabi dalam pidato di Haji Wada. Kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kewajiban taat pada pemimpin, ya Amirul Mukminin, selama berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi orang Islam nggak usah diajarin lagi nasionalisme, nggak usah diajarin lagi Pancasila, sudah selesai. Pokoknya presiden terpilih walaupun bukan pilihan kita, misalnya kemarin ya, ketika sudah dilantik ya dia adalah pemimpin kita. Ayo ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, sudah selesai kita. Ada yang salah ya tegur, tapi tegur dengan baik-baik. Begitu Nabi Musa saja diperintahkan menegur kepada Fir'aun dengan apa? Kalimat yang lemah, lembutkan gitu. Ada aturannya, ada tata cara. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Kewajiban berbuat baik kepada hamba sahaya. Umat Islam adalah bersaudara ya, ikhwah, dan kewajiban menyampaikan khutbah Rasulullah SAW kepada yang lain yang tidak ikut. Maka setelah itu turunlah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari telah kesempurnakan untukmu agamamu dan kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka selesailah peristiwa Haji Wada. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bagi yang belum berangkat Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Bagi yang sudah berangkat, mudah-mudahan Allah kembali memberikan kesempatan. Kalaulah tidak, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Ulama bilang a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah terbaik seorang hamba Allah itu adalah, karomah terbesar seorang hamba adalah bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai nanti Allah memanggil kita, Allah menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari bapak-bapak ada yang mau ingin bertanya, satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini udah beberapa kali terjadi yang perbedaan tanggal, Ustaz. Ya. Nah, kemudian untuk puasa sunnah, untuk puasa sunnah yang tanggal 9 Arafah, Zulhijjah. Maaf, tanggal 9 Zulhijjah itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Artinya apakah memang kalau sudah kita berniat tanggal 1-nya mengikuti pemerintah, ya tanggal 9-nya mengikuti yang tanggal 1-nya pemerintah, tapi ada juga rekan-rekan yang tetap dia tanggal 1-nya pemerintah misalnya, tapi karena ada perbedaan, tapi dia mengambil pada saat Wukuf. di sananya wukuf. Nah, itu dua perbedaan ini melihatnya bagaimana atau menyikapinya? Iya. Ini pada akhirnya memang akan sampai pada titik itu gitu ya. Allahu alam, karena memang masing-masing punya dalil yang kuat ya terkait dengan penentuan tanggal dan potensi perbedaan ini. Pernah terjadi kalau nggak salah kan tahun berapa gitu ya di Indonesia, pas Idul Adha juga kan, kita pernah terjadi belum lama kayaknya, karena saya ingat waktu saya menggantikan Ustadz Faris Beki kalau nggak salah waktu itu. Jadi terkait dengan puasanya, memang ada yang menyatakan puasa Arafah ya ketika jemaah haji itu di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah ya. Namun bagaimana kalau tanggal 1-nya berbeda, kan berarti tanggal 9-nya berbeda, pun juga tanggal 10-nya. Allah alam, dua-duanya bisa diambil ya, bahwa ada yang menyatakan ya ngikutin wukuf di Arafah karena kaitannya dengan puasa Arafah, tapi ada yang menyatakan bahwa puasa Arafah itu kaitannya dengan 9 Zulhijjahnya. 9
Hijjahnya. Jadi kalau kita sudah ikut di pemerintah, kita termasuk yang mengikuti pemerintah misalnya, yang ikutin 9 Zulhijjahnya Indonesia. Walaupun di sana berarti sudah nahar, sudah potong kurban, gitu ya. Walaupun di sana sudah potong kurban, bukan lagi wukuf gitu ya. Allah alam, silakan diambil saja karena jemaah juga mungkin ada yang ikut pemerintah, ada juga yang ikutnya Saudi misalnya ya, terkait dengan Idul Adha-nya nanti. Insya Allah kedua-duanya sama-sama memiliki dalil yang kuat ya. Jadi silakan diambil saja. Jadi keduanya bisa ada kebenaran. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Jadi kalau sudah ikut Saudi ya sekalian lebarannya pun nanti ikut yang memang lebih dulu ya. Ikut yang lebih dulu. Jangan kemudian dicampur-campur. Jadi gimana tanggal berapa nih gitu ya. Gitu Pak. Yang penting istiqomah. Pilihannya mana? Yang mau ikut pemerintah mangga, itu lebih. Kalau kita nggak punya ilmunya sudah ikut saja, ya sudah diikut pemerintah. Tapi ada saudara-saudara kita juga yang memilih untuk mengikuti yang berbeda, enggak? Silahkan ya. Allah a'lam bishawab. Cukup kali ya. Udah jam 6. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Mari kita tutup acara kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu